Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, pasca Lebaran Idul Adha, produksi sampah di wilayah Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh mengalami peningkatan mencapai 20%. Sampah didominasi oleh sampah plastik dan sampah rumah tangga. Pemerintah Kota Lok Sumawe harus menambah jam kerja petugas kebersihan agar tidak terdapat sampah yang membludak di area kota. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawe menambah armada dan jam kerja petugas pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir menyusul peningkatan sampah usai Hari Raya Idul Adha dan tradisi megang. Total sampah mencapai 115 ton, pada hari biasa hanya 95 ton per hari, atau kali ini meningkat hingga 20%. Sampah tersebut bahkan bertumpuk di sejumlah titik transit dan melebihi kuota bin atau tempat yang disediakan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawe Soeb pada Rabu 5 Juli mengatakan, pemerintah berupaya mengatasi kendala ini dengan meminjam alat berat dari pihak ketiga. Pemkot Lok Sumawe mengimbau masyarakat untuk membuang sampah lebih awal agar pada piket pertama sampah dapat terangkut oleh petugas. Pemirsa, para petani komoditas gambir di Sumatera Barat mulai tersenyum menikmati hasil panen. Pasalnya harga jual komoditas yang berasal dari ekstraksi tanaman dengan nama latin Ukraina tersebut kini mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Sejak awal Maret 2023 lalu, harga komoditas gambir asal Sumatera Barat perlahan semakin menguat dengan harga jual mencapai Rp42.000 per kilogram di tingkat petani. Sebelumnya gambir hanya dihargai sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga gambir ini disebabkan oleh turunnya pasokan gambir di tangan pengepul, serta terjadi paritas harga yang dipicu alih fungsi lahan. Sebelum Januari 2023, setiap pekan ekspor gambir mencapai 400 ton. Namun sejak Maret hanya tercatat 100 hingga 250 ton yang bisa dikirim ke India. Seorang eksportir gambir asal India, Putin Kumar, saat ditemui antara di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa 4 Juli mengatakan, rendahnya pasokan telah memicu kenaikan harga gambir asal Sumbar. Namun masih ditemukan gambir oplosan, sehingga menurunkan kualitas komoditas ekspor ini. Di India olah lagi, bukan di sini olah lagi, di India olah lagi. Jadi kalau gambir lebih bagus karena dikonsumsi di sana makanan juga. Di India untuk makanan juga, kalau kita campur di sini pupuk atau apa di sana jadi orang mati jadi. Meski komoditas ini punya nilai jual tinggi, namun petani perlu memastikan kualitas tetap terjaga. Menurut Gubernur Sumbar Mahyildi Ansyarullah, sekitar 80% pasokan gambir dunia berasal dari Sumatera Barat. Itu maka kita pesankan kepada masyarakat kita, tolong ya gambir yang dihasilkan itu betul-betul kemurnian itu dijaga. Jangan sampai ada mungkin pihak-pihak yang mengingatkan silakan dicampur dan kami beli. Itu barangkali mungkin kita mempersempit dan ini adalah perilaku daripada pengusaha atau siapa yang berlaku seperti ini tidak terpuji tentunya. Pemprov Sumbar tengah mengupayakan pengolahan katekin yang diperoleh dari ekstraksi daun gambir, sehingga harga komoditas ekspor ini dapat meningkat. Selain India, pasar ekspor gambir Indonesia juga merambah ke negara Jepang, Pakistan, Filipina, Bangladesh, dan Malaysia. Pemirsa, warga di lingkungan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon meraup untung puluhan juta rupiah dari hasil menanam bawang merah yang ditekunnya sejak 2019 lalu. Usaha menanam bawang ditekuni lantaran melihat potensi pangsa pasar cukup tinggi dan selama ini Kota Cilegon sering mendatangkan bawang merah dari luar daerah.
Imam Wahyudi, seorang pemuda asal Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu perusahaan gudang penyimpanan kimia, tidak pernah menyangka bisa sukses menekuni bisnis bawang merah meski hanya menjalani bisnis ini untuk sekedar sampingan. Semua berawal dari keinginan Imam untuk bisa memenuhi permintaan kebutuhan bawang merah di Kota Cilegon yang selama ini didatangkan dari luar daerah. Ditemui di lahan pertanian miliknya pada Selasa 4 Juli, Imam mengaku sudah menekuni budidaya bawang merah sejak 5 tahun terakhir. Bermodalkan 200 kg benih di atas lahan seluas 2.000 meter, Imam bisa menghasilkan 2 ton bawang merah dalam sekali panen. Untuk usaha ini ia tidak sendiri. Imam memberdayakan buruh tani dari lingkungan sekitarnya. Kenapa kita memilih tanaman bawang ini? Karena bawang itu produktivitasnya bisa 10 kali lipat dari jumlah bibit. Imam menjual hasil panen bawang merah ke distributor di Kota Cilegon sebesar Rp30.000 per kilogram. Ia bisa meraup untung bersih Rp30 juta atau sekitar 50% dari total penjualan. Untuk meningkatkan kualitas dan meminimalkan gagal panen, Imam mengikuti pembinaan dan penyuluhan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, serta bertukar pengalaman dengan kelompok tani setempat. Ya, salah satu upaya menelisir kegagalan petani yaitu kita dengan cara berkomunikasi antara petani dengan penyuluh. Ada kendala apa? Sementara itu, untuk menyiasati kerugian di masa panen yang menyebabkan harga anjlok, Imam mengaku mengatur waktu tanam agar tidak berbarengan dengan wilayah lain yang menjadi sentra pertanian bawang merah. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku?
Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Kolaborasi antara Puskesmas Kendal Kabupaten Ngawi dan bank sampah setempat membuat masyarakat bisa menjaga kesehatan tubuh sekaligus lingkungan. Lewat kerjasama tersebut, warga bisa membayar perawatan medis bukan dengan uang, melainkan menggunakan sampah plastik kering. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Itulah peribahasa yang pas untuk menggambarkan kolaborasi antara Puskesmas Kendal Kabupaten Ngawi dan bank sampah setempat. Dalam program perawatan medis dasar yang dilaksanakan dengan berkeliling ke rumah-rumah, warga tidak perlu membayar dengan uang. Sebagai gantinya, warga hanya perlu menyerahkan sampah plastik kering. Dalam program jemput bola ini, petugas hanya memberikan pelayanan dasar. Warga yang butuh perawatan lanjutan akan mendapat surat rujukan. Keterlibatan bank sampah merupakan upaya menjaga lingkungan agar masyarakat bisa mengurangi sampah plastik. Saya pikir manfaatnya tidak hanya secara untuk pribadi masyarakat sendiri, namun juga untuk lingkungan baik. Kenapa? Dengan mengumpulkan botol ini kita mengamankan mengamankan alam kita sebenarnya. Itu dari sisi keamanan alam ya, kita menjaga alam kita agar terbebas dari sampah itu terutama. Selain menjaga lingkungan, program ini juga bertujuan untuk memperluas akses kesehatan untuk masyarakat, terutama yang belum pernah memeriksakan diri. Saya mau periksa kesehatan, Pak. Bayar nggak di sana? Tidak, Pak. Saya hanya dianjurkan membawa sampah seikhlasnya, sampah kering seikhlasnya. Terus tadi Ibu bawa sampah apa tadi? Botol aqua, Pak. Botol aqua bekas. Botol air mineral? Nggih. Sampah yang diterima untuk membayar pemeriksaan kesehatan berupa sampah kering, mulai dari botol plastik, karet hingga kardus. Sampah nantinya akan diolah menjadi barang bernilai ekonomis untuk dijual kembali. Pemirsa, Museum Provinsi Kalimantan Barat melakukan regenerasi perajin kain tenun Sidan asal Kabupaten Kapuas Hulu melalui program belajar bersama. Dengan sasaran peserta adalah kaum pelajar dan masyarakat umum sebagai daya dorong pengembangan dan peningkatan kapasitas daya saing perajin di Kalbar, serta sebagai wujud pelestarian budaya daerah setempat. Museum Provinsi Kalimantan Barat menggelar program belajar bersama kategori kearifan lokal dalam rangka regenerasi perajin kain tenun Sidan asal Kabupaten Kapuas Hulu dengan sasaran peserta mulai dari kaum pelajar hingga masyarakat umum.
Selain sebagai daya dorong terkait pengembangan dan peningkatan kapasitas daya saing perajin di Kalbar, kegiatan yang dilaksanakan hingga 1 pekan ke depan, terhitung 4 hingga 11 Juli tersebut, juga merupakan wujud pelestarian budaya daerah setempat. Kain tenun Sidan memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari ukuran baku dengan panjang 185 cm dan lebar 74 cm, hingga terbuat dari pewarna alami, tanaman daun bungkur, yang merupakan salah satu sumber daya alam Kabupaten Kapuas Hulu. Tentunya tujuannya adalah untuk mengenalkan, setelah mengenalkan dan mendekatkan kebudayaan wastra sendiri kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat. Semoga semakin banyak budaya-budaya yang bisa ditampilkan lagi gitu, yang bisa dibuat pelatihan-pelatihannya mungkin seperti ini agar anak-anak muda terutama ya semakin banyak mau join, mau ikut seperti itu. Tenun Sidan merupakan kain khas yang digunakan oleh suku Dayak Iban. Keberadaannya adalah warisan dari para leluhur. Di zaman modern, wastra tersebut juga berfungsi sebagai penopang ekonomi masyarakat wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam.
Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hataka Store Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hataka Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Wisatawan domestik menjadi target utama untuk meningkatkan jumlah kunjungan di kawasan Toba Calder Resort, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pun menargetkan kunjungan wisatawan domestik bisa mencapai 400.000 orang pada akhir 2023. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba menjadikan wisatawan domestik sebagai target utama untuk meningkatkan jumlah kunjungan di kawasan Toba Caldera Resort, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan BPODT, Raja Malem Tarigan, di Medan pada Selasa 4 Juli menjelaskan, pada tahap awal pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, pihaknya menargetkan kunjungan wisatawan domestik mencapai 400.000 orang tahun ini, yang diharapkan akan naik dengan penjualan tiket dengan harga relatif murah. Berdasarkan data terakhir, khusus pada momen libur Lebaran Idul Fitri yang lalu, jumlah kunjungan melebihi 10.000 wisatawan, yang didominasi wisatawan dari wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Sedangkan angka wisatawan mancanegara hanya tercatat 10%, yang didominasi turis asal Malaysia. Memang target kami untuk visitor itu memang belum kemana-mana, belum keluar negeri. Kami masih fokus yang kami sebut overland tourism, yaitu bagaimana orang bisa pakai kendaraan, bisa pakai sepeda motor, bahkan mobil, sampai ke kawasan kami. Jadi kami fokus di sana dulu. Mungkin setelah nanti aktivitas banyak, atraksi banyak, hotel ada, kami akan mulai fokus untuk nasional dan yang tentunya juga internasional. Sementara itu, kawasan TCR merupakan lahan otorita yang dikelola BPODT di bawah Kemenparekraf seluas 386 hektar lebih, yang dijadikan objek wisata pemandangan alam, atraksi, dan penginapan ramah lingkungan berkonsep kabin. Saat ini Hotel Bintang 5 bertaraf internasional sedang dibangun di tempat ini, dan kedepannya diproyeksikan seperti kawasan Nusa Dua Bali. Pemirsa, sandal jepit berubah dari sekedar barang sederhana yang kerap tertukar menjadi alas kaki unik dan menarik di tangan seorang pemuda di Temanggung, Jawa Tengah. Lewat ukiran yang bisa disesuaikan dengan keinginan pemesan, sandal jepit biasa dapat menjadi alas kaki yang tiada duanya. Di tangan Avandi, warga desa Tegowanu, Kecamatan Keloran, Temanggung, Jawa Tengah, sandal jepit Anda dijamin tak akan tertukar lagi dengan milik orang lain. Alas kaki yang mudah didapatkan dengan harga murah ini dibuat menjadi lebih unik lewat tulisan atau gambar yang diukir dengan peralatan sederhana. Bermodalkan cutter, pinset, dan pemotong kuku,
Sandal jepit milik pemesan berubah menjadi tiada duanya. Rupanya kejadian sandal yang hilang di tempat kerja memberikan ide kepada Afandi untuk menghiasi sandalnya dengan nama dan gambar. Ide uniknya itu ternyata diminati oleh teman-temannya. Kini, pemesan sandal ukir Afandi sudah menyebar dari berbagai kota di Jawa dan Bali. Kebanyakan motif yang dipesan berupa gambar serta nama pemilik. Di tahun 2014 itu sandal yang kami ukir itu saya foto terus saya buat story. Kebetulan dari story itu teman-teman ada yang melihat dan banyak yang pesan. Salah seorang pembeli tertarik dengan sandal ukir agar alas kaki miliknya tidak mudah tertukar dengan sandal orang lain. Kebetulan emang dari hobi saya mas, saya juga hobi basket dan mancing, dan kebetulan kemarin saya lihat di salah satu postingan di salah satu medsos juga ada yang jual sandal ukir, dan kemudian saya datang ke sini lihat-lihat, dan dari sandalnya sendiri saya lihat bagus mas. Satu pasang sandal ukir dihargai mulai dari 30.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung tingkat kerumitan ukiran yang harus dikerjakan. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.